Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda-tanda mantan masih akan kembali. Ya. Nah, jadi ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi, dia menunjukkan memang tanda-tanda dia tidak akan pernah kembali lagi, tetapi ada juga mantan yang meskipun sudah berpisah, meskipun dia yang memaksa pisah duluan, tapi dia menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya menunggu dia kembali. Karena kalau kita paksakan untuk mendekati dia sementara dia masih dalam keadaan emosi yang tinggi, itu justru akan membuat dia semakin jauh, malah bisa jadi dia kemudian berubah pikiran. Dari berpisah itu cuman untuk sementara, tidak sungguh-sungguh, malah kemudian dia berpikir untuk berpisah selamanya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah menunggu dan bersabar ya, ketika mantan menunjukkan 3 tanda-tanda ini. Tandanya yang pertama adalah ketika mantan saat perpisahan itu atau saat memaksa berpisah itu drama banget. Ya, perpisahan itu sangat drama. Artinya apa ya? Kalau sangat drama itu ya pakai marah-marah ya, mungkin pakai teriak-teriak, kemudian pakai mungkin kalau suami istri bertengkar itu ya, pakai cerita-cerita tuh ya di media sosial, kemudian kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya dan seterusnya lah. Pokoknya kalau kita nonton film drama, ya kira-kira saat perpisahan itu terjadi seheboh itu, ya. Kemudian yang kedua, dia memblokir media sosial kita, nomor telepon kita, dan seterusnya. Pokoknya apa saja yang bisa dia blokir dari nomor kontak kita, maka akan dia blokir. Dan 2 tanda ini mestinya banyak yang sudah merasakannya. Ya. Nah, bedanya apa dengan tanda mantan yang memang di dalam hatinya dia tidak mau kembali? Kalau yang pertama tadi, berpisahnya itu drama banget. Kalau mantan yang ya 50-50 lah, antara pengen kembali sama tidak. Atau memang dia berpisah itu cuman untuk shock terapi saja. Ya, dia pengen melihat tuh, kalau perpisahan itu terjadi, apakah kita akan memenuhi apa yang dia inginkan. Kan biasa begitu. Jadi dia pengen sesuatu, kita tidak bisa memberikan, dia maksa berpisah. Jadi dia berpisah itu bukan pengen berpisah, tetapi untuk men-shock terapi agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi kalau mantan itu betul-betul ingin berpisah, kalau yang pertama tadi, perpisahan itu pakai drama. Nah, kalau betul-betul pengen berpisah, justru perpisahan itu terjadi dengan begitu tenang. Ya, tidak pakai marah-marah, tidak pakai teriak-teriak, tidak pakai curhat sana-sini, tidak pakai cerita-cerita. Tahu-tahu dia bilang dengan sangat tenang, kita pisah. Kita tanya, kenapa harus berpisah? Ya dia senyum saja. Dia tidak merasa perlu memberikan alasan kepada kita kenapa harus berpisah. Pokoknya dia maunya pisah saja. Dan itu dia lakukan dengan begitu santai, dengan begitu tenang ya. Kenapa dia bisa begitu tenang? Ya karena sudah ada yang nunggu tuh di sana. Selesai pisah dengan kita,
Di mobil sudah ada orang ketiga yang menunggu untuk nonton ke bioskop bersama, ya. Terus yang kedua, kalau memblokir media sosialnya sama. Mantan yang betul-betul ingin berpisah dengan mantan yang tidak betul-betul ingin berpisah sama-sama memblokir media sosial. Cuman bedanya, kalau yang betul-betul ingin berpisah, sekali dia blokir terus ya. Tapi kalau mantan yang tidak serius ingin berpisah, ya blokirnya buka tutup. Ya, mungkin sebulan dia blokir, tahu-tahu dia buka blokir. Dia chatting WhatsApp walaupun isinya tetap marah-marah kepada kita. Habis itu dia blokir lagi. Nah, itu dua ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting. Kalau mantan itu tidak mau berpisah, maka dia akan tetap rajin curhat tentang kita di media sosialnya, atau kepada teman-temannya, atau kepada teman-teman kita. Tapi kalau mantan itu betul-betul serius mau berpisah, setelah perpisahan itu terjadi sudah tidak pernah curhat. Kenapa tidak pernah curhat? Karena sudah punya pengganti. Ya. Tapi kalau mantan itu cuman tadi, perpisahan itu untuk men-shock terapi, agar kita jadi lebih cinta, agar kita memenuhi apa yang dia inginkan tadi, maka setelah perpisahan itu dia akan tetap rajin curhat. Kenapa rajin curhat? Satu, karena di hatinya belum punya pengganti kita. Dua, karena dia masih mencintai kita. Tiga, karena kita masih ada selalu di dalam hati dan pikirannya. Nah, yang kedua tuh, masih cinta, tapi tidak bisa ketemu. Masih cinta, tetapi dia harus menekan perasaan kangen, maka rasa kangen itu akan membesar, akan menguat, akan menggedor-gedor hatinya setiap saat. Itu yang membuat dia akan selalu membicarakan kita. Ya, karena kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya, dan rasa rindu itu terus membesar dari waktu ke waktu. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Jadi kalau ada 3 tanda ini, maka mantan ngajak berpisah, tetapi bukan untuk betul-betul berpisah. Dia ngajak berpisah dan dia menunjukkan tanda-tanda untuk kembali lagi bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.